The nature of negotiation. Negosiasi, bentuk pengambilan keputusan di mana dua pihak atau lebih berbicara satu sama lain dalam upaya untuk menyelesaikan kepentingan mereka yang berlawanan. Penyebabnya yang satu menyepakati, yang kedua menciptakan, yang ketiga menyelesaikan. Karakteristiknya yang pertama adanya dua pihak atau lebih, yang kedua adanya konflik, yang ketiga para pihak bernegosiasi berdasarkan pilihan, yang keempat adanya proses, yang kelima para pihak lebih suka berunding dan mencari kesepakatan daripada berkelahi, yang keenam negosiasi yang berhasil melibatkan pengelolaan barang berwujud dan penyelesaian barang yang tak berwujud. Selanjutnya faktor yang mendorong dinamika persaingan dan mengarah pada keputusan yang buruk. Yang pertama persaingan, yang kedua sorotan, yang ketiga tekanan waktu, yang keempat kehadiran pengaruh. Interdependence, ketergantungan. Mereka harus bekerja sama untuk mencapai keputusan atau tujuan yang lebih maksimal daripada hasil yang mereka lakukan sendiri. Hubungan antara para pihak mendapatkan dikarakteristikan sebagai berikut. Yang pertama mandiri, yang kedua tergantung atau saling tergantung. Dan yang selanjutnya ada types of interdependence affect outcomes. Yang pertama ada narrow sum or distributive, yaitu hanya ada satu pihak yang mencapai tujuan atau win-loss strategi. Yang kedua ada non-zero sum or integrative, dua belah pihak diuntungkan satu sama lain atau win-win strategi. Strategi tactics of distributive bargaining, menetapkan tujuan dan posisi awal dibagi menjadi tiga. Yang pertama initial offer atau tawaran awal, yang kedua target point atau tujuan, dan yang terakhir ada resistance point atau batas terendah. Mempelajari posisi dan tujuan lawan. Salah satu kunci sukses dalam distributive bargaining adalah kemampuan untuk mengumpulkan informasi mengenai resistance point lawan. Dan yang selanjutnya ada mengelola zona kesepakatan. Negosiator berusaha mencapai kesepakatan di dalam zona ini. Jika tidak ada tumpang tindih antara resistance point kedua pihak, negosiasi akan cenderung gagal. Dan selanjutnya itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada taktik penawaran awal, yang kedua membuat potensi, yang ketiga teknik manipulasi informasi, yang keempat ada teknik tekanan dan ancaman, yang terakhir ada taktik Bogey dan Nibel. Dan selanjutnya pengelolaan emosi dan persepsi. Menurut Leucik, mengelola emosi dan persepsi sangat penting dalam distributive bargaining. Negosiator harus pandai mengendalikan reaksi emosional dan manipulasi persepsi pihak lain untuk mendapatkan keunggulan. Dan selanjutnya ada BATNA, Best Alternative to a Negotiation Agreement, merupakan alternatif terbaik yang dapat diambil jika negosiasi gagal. Ide dan taktik integratif negosiasi. Gambaran umumnya negosiasi integratif menciptakan win-win solution. Langkah-langkahnya yang pertama mengidentifikasi, yang kedua kemukakan minat dan kebutuhan, yang ketiga hasilkan solusi alternatif, yang keempat evaluasi dan pilihan alternatif. Faktor-faktornya yang pertama beberapa tujuan dan sasaran umum, yang kedua keyakinan pada kemampuan pemecahan masalah seseorang, yang ketiga keyakinan akan validitas posisi sendiri dan perspektif orang lain, yang keempat motivasi dan komitmen untuk bekerja sama, yang kelima komunikasi yang jelas dan akurat, dan yang terakhir pemahaman tentang dinamika negosiasi integratif. Dan yang selanjutnya perbandingan distributif dan integratif. Kalau negosiasi distributif menghasilkan satu pihak, dan kalau negosiasi integratif menghasilkan kedua belah pihak. Negosiasi strategi dan perencanaan. Dimensi dalam negosiasi, tujuan substansinya hasil yang ingin dicapai, tujuan hubungannya, kualitas hubungan antara pihak yang terlibat. Langkah-langkahnya yang pertama menilai konteks sosial, yang kedua menentukan tujuan, yang ketiga mendefinisikan isu-isu utama, yang keempat memahami kepentingan pihak lain, yang kelima perencanaan strategi, yang keenam evaluasi dan penyesuaian. Proses negosiasi itu ada 3. Yang pertama inisiasi, yang kedua tawar-menawar, dan yang terakhir ada resolusi. Dan selanjutnya kelemahan dalam negosiasi. Kelemahannya tuh negosiasi dapat mengalami kelemahan jika strategi diterapkan tanpa pemikiran atau fleksibilitas. Terdapat 3 strategi keterlibatan yang berbeda. Yang pertama distributif, fokus pada pembagian sumber daya yang terbatas. Yang kedua integratif, mencari solusi yang menciptakan nilai bagi kedua belah pihak. Dan yang ketiga ada akomodatif, mengutamakan hubungan dengan mengorbankan hasil substantif dalam bernegosiasi. Etika dalam bernegosiasi adalah prinsip dan pedoman moral yang mengarahkan perilaku seseorang agar adil, jujur, dan menghormati pihak lain dalam proses negosiasi. Penerapan etika dalam bisnis itu ada 5, yaitu etika hasil akhir, yang kedua etika kontrak sosial, yang ketiga etika tugas, yang keempat etika personalistik. Perilaku yang sering muncul dalam negosiasi itu yang pertama taktik etika ambigu, yang kedua identifikasi penggunaan taktik yang berperilaku ambigu secara etika, yang ketiga tipu daya dengan kelalaian versus tipu daya oleh komisi. Dan yang selanjutnya ada mengapa menggunakan teknik yang menipu. Motif dan akibatnya, pertama motif kekuatan, yang kedua motif lain untuk bersikap tidak etis, yang ketiga akibat dari perilaku yang tidak etis, dan yang terakhir keputusan untuk menggunakan teknik yang ambigu. Dan yang selanjutnya ada faktor-faktor yang membentuk kecenderungan atau sikap negosiator untuk menggunakan sikap yang tidak etis. Yang pertama tuh demografis, yang kedua perbedaan kepribadian, yang ketiga perkembangan moral dan nilai pribadi, yang terakhir itu ada pengaruh konteks pada perilaku yang tidak etis. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip etika, yang pertama integritas, yang kedua hormat, yang ketiga keadilan, yang keempat keterbukaan, yang kelima tanggung jawab. Ada negosiasi, persepsi, kognisi, dan emosi. Persepsi, cara seseorang memahami dan menafsirkan informasi dari lingkungan termasuk negosiasi. Persepsi ini seringkali dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, sikap, dan harapan saat ini. Distorsi persepsi, gangguan atau kesalahan dalam proses memahami pihak lain atau situasi dalam negosiasi. Seperti stereotip, generalisasi berlebihan. Efek halo, menilai seseorang berdasarkan satu karakteristik. Dan proyeksi, menganggap pihak lain berpikir atau merasakan hal yang sama seperti kita. Dan yang kedua kognisi, proses berpikir dan pemrosesan informasi untuk membuat keputusan selama negosiasi. Dan yang terakhir ada emosi, perasaan dan suasana hati yang muncul dalam negosiasi dan memengaruhi cara berpikir dan berperilaku negosiator. Emosi yang tidak terkendali dapat mempengaruhi hasil negosiasi secara negatif. Communication adalah elemen penting dalam proses negosiasi. Basic model of communication. Yang pertama ada the sender, pengirim adalah orang yang ingin menyampaikan informasi, ide atau pesan-pesan dalam negosiasi. Yang kedua ada the receiver, penerima adalah pihak yang menerima pesan dari pengiriman. Yang ketiga ada the message, pesan adalah isi atau informasi yang ingin disampaikan oleh pengirim. Yang keempat ada the channel, pesan tersebut dapat disampaikan melalui beberapa channel atau media. Dan yang terakhir ada the noise, disampaikan 5 elemen utama tersebut. Ada 1 poin tambahannya yaitu noise atau gangguan. Yang terakhir ada feedback, setelah menerima pesan, penerima akan memberikan tanggapan atau umpan balik kepada pengirim. Dan yang selanjutnya ada distortion in communication, distorsi yang terjadi disebabkan oleh penyampaian pesan yang tidak jelas.
Dan selanjutnya apa yang dikomunikasikan selama negosiasi? Yang pertama ada penawaran dan penawaran balik. Dan yang kedua ada informasi tentang alternatif. Yang ketiga ada informasi tentang hasil. Dan yang keempat akun sosial. Yang kelima komunikasi tentang proses. Dan yang keenam ada bagaimana orang komunikasi dalam negosiasi. Dan selanjutnya ada bagaimana meningkatkan komunikasi dalam negosiasi. Yang pertama penggunaan pertanyaan. Yang kedua mendengarkan. Yang ketiga pertukaran peran. Yang selanjutnya komunikasi khusus pada penutupan negosiasi. Yang pertama menghindari kesalahan fatal. Yang kedua mencapai penutupan, menemukan dan menggunakan kekuatan negosiasi. Apa itu kekuatan? Dalam arti luas, orang memiliki kekuatan ketika mereka memiliki kemampuan untuk mewujudkan hasil yang mereka inginkan atau kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu dengan cara yang mereka inginkan. Ada dua perspektif tentang kekuasaan. Kekuasaan yang digunakan untuk mendominasi dan mengontrol yang lain. Kekuasaan yang digunakan untuk bekerja sama dengan yang lain. Sumber kekuatan. Yang pertama kekuasaan organisasi atau kekuatan struktural. Yang kedua kekuasaan yang berasal dari hierarki organisasi tradisional. Yang ketiga ada sumber kekuatan bersama. Yang keempat ada sumber kekuatan informasi. Yang kelima kekuatan berbasis hubungan. Yang keenam ada sumber kekuatan konseptual. Yang ketujuh ada berurusan dengan pihak lain yang memiliki kekuatan lebih besar. Pengaruh dalam negosiasi. Dua rute menuju pengaruh model yang mengorganisasi. Cara pertama terjadi secara sadar dan melibatkan pemikiran aktif mengenai pesan yang memberikan pengaruh dan mengintegrasikannya ke dalam struktur kognitif individu yang telah ada sebelumnya. Cara kedua menuju persuasi. Rute periferal dicirikan dengan tujuan dan konteks halus dengan pemikiran dan pemrosesan kognitif terhadap pesan yang lebih sedikit. Rute sentral menuju pengaruh, pesan dan cara menyampaikannya. Satu, isi pesan membuat penawaran tampak menarik bagi pihak lain. Yang kedua membagikan isi pesan sehingga pihak lain akan bertanya iya. Dan yang ketiga membuat pesan normatif. Yang keempat menyarankan kesepakatan dalam prinsip dan cara menyampaikannya. Yang kedua, struktur pesan satu sisi dan dua sisi. Kedua, komponen pesan. Yang ketiga, repetisi untuk memperbesar kemungkinan bahwa target akan menelaah pesan. Dan yang selanjutnya, kesimpulan untuk memastikan bahwa pihak lain memahami argumen yang kita berikan. Yang ketiga ada cara menyampaikan. Yang pertama ada mendorong partisipasi aktif. Yang kedua mempertimbangkan kekerasan dan intensitas bahasa. Yang ketiga ada penggunaan ancaman menimbulkan ketakutan. Yang terakhir ada melanggar ekspresi pengiriman atau penerima. Rute periferal menuju pengaruh. Rute pesan. Dalam mempersiapkan argumen persuasi, negosiator biasanya memiliki satu poin. Dan yang kedua ada format. Negosiasi dipengaruhi oleh jalur komunikasi. Hal tersebut berlaku juga bagi pengaruh di mana argumen atau himbauan tertentu dapat menjadi tidak efektif bergantung pada jalur yang digunakan atau format perjanjian. Yang ketiga ada gangguan. Satu faktor yang membuat proses persuasi menjadi kompleks adalah orang-orang mulai mempertahankan dirinya sendiri. Karakteristik sumber yang menumpuk pengaruh periferal. Yang A, kredibilitas sumber. Yang B, daya tarik sumber. Peran penerima sasaran pengaruh. Yang A, memahami perspektif orang lain. Yang satu, eksplorasi sudut pandang orang lain. Yang kedua, membuat parafrasa secara aktif. Yang B, menolak pengaruh orang lain. Satu, memiliki batna. Yang kedua, membuat komitmen publik. Yang ketiga, melindungi dirinya sendiri dari argumen pihak lain. Dan yang terakhir, hubungan dalam negosiasi. Membangun hubungan yang baik dan memperbaiki kepercayaan adalah kunci untuk mencapai hasil yang adil dan memuaskan dalam negosiasi.